Tawa hehehe yang biasanya menghibur, kali ini mendadak menghilang. Bukan karena pertandingan yang membosankan, melainkan karena satu tombol ACC yang membuat Arul El Pundit terseret ke tengah badai kritik dari bobotoh. Lalu, benarkah Persib Bandung sedang menghancurkan karir pemain timnas? Atau justru ada blunder yang membuat semuanya melebar? Nama Arul El Pundit sudah dikenal luas di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Lewat gaya penyampaian santai, analisis ringan, dan tawa khas hohoho. Ia sukses membangun citra sebagai salah satu kreator konten sepak bola yang dekat dengan penggemarnya. Namun awal Juli 2026, namanya justru menjadi sorotan. Semua bermula ketika Persib Bandung terus aktif mendatangkan pemain diaspora seperti Tom Hay, Eliano Renders, Dion Marks, hingga Sandy Walsh, bahkan dikaitkan dengan Rognar Orat Mangoen. Di tengah antusiasme bobotoh, muncul unggahan kolaborasi dari akun Indonesia Abroad yang menyebut Persib sebagai klub yang dianggap mengganggu karier pemain diaspora. Unggahan itu juga mempertanyakan keputusan pemain yang memilih kembali bermain di Liga 1. Masalahnya, nama Arul ikut tercantum sebagai akun kolaborator. Tak butuh waktu lama, bobotoh bereaksi keras. Bahkan akun resmi Viking Persib Club ikut menyindir unggahan tersebut. Kolom komentar Arul langsung dipenuhi protes, sementara tawa hohoho berubah menjadi video klarifikasi. Persib mengganggu diaspora, sebuah kata-kata yang keluar dari media yang kolaborasi sama gue. Di sini gue mau klarifikasi, gue mau jelasin sama lu pada bos. Pertama, gue harus ucapin dulu mohon maaf sebelumnya kalau misalnya rame banget seharian ini nih sama media Persib juga dan lain-lain ya. Di sini gue mau jelasin sedikit kronologinya. Pertama, gue itu selalu ACC collab semua media yang ngajak gue kolaborasi tanpa gue pungut biaya sedikit pun, oke? Kenapa bisa begitu? Karena gue mutualisme. Gue butuh media, ya udah siapapun media yang mau collab sama gue akan gue ACC. Biasanya gue akan ngebaca setiap postingan collab. Gue nggak mau ada judai, ada hal-hal yang negatif lah. Nah, kemarin posisinya gue itu lagi di Bandung. Lagi ada acara sama salah satu brand, lagi ada project gitu. Terus pas lagi break, gue buka IG, masuklah notifikasi ACC collab itu. Setelah itu, gue collab, gue ACC nih, tanpa gue baca sama sekali isinya. Karena soal per-abroad-abroadan ini, soal naturalisasi ke sini, ya gue kebanyakan selaras lah sama orang-orang yang emang nggak setuju sama naturalisasi ke sini. Jadi gue kira ya udahlah aman-aman aja. Gue ACC dah. Nggak lama, rame banget gue di DM-in sama orang-orang, diserang. Maksud lo apa bang? Maksud lo apa? Bilang Persib itu mengganggu diaspora dan lain-lain. Gue kaget dong, ya nggak? Posisinya gue baru selesai proyekannya, lagi OTW balik naik bus dari Bandung. Nah inilah kesalahan gue, ya. Gue kesulut emosi, gue ya marah lah, emosi banget gue karena kenapa jadi gue ini marah-marahin gitu. Ya udah muncullah statement-statement yang gue keluarkan di story gue dan juga di komunitas gue ya. Gue bilang kalau misalnya timnas kami Juventus, ucap warga Turin, itu adalah wujud emosi gue. Gue gak bermaksud apa-apa, itu hanyalah wujud emosi gue. Kalau misalnya kalian bilang gue gak netral, lu salah besar, sumpah. Tapi di sini gue gak mau pembelaan, gue salah karena gue gak sadar posisi gue. Ya walaupun emang pengikut gue gak banyak, ya lumayan lah segitu. Ya gue main ACC aja. Gue nggak tahu, gue nggak baca, dan ya itu ternyata efeknya besar, merembet bahkan sampai ke media-media Persib. Bahkan ya gue tahu Wagub Jawa Barat follow gue, media-media besar Persib, influencer Bandung banyak yang follow gue, dan gue jadi gak enak sama lu pada asli. Jujur dengan video ini gue ucapkan mohon maaf buat kalian semua. Gue nggak ada pembelaan apa-apa. Mungkin lu pada ada yang kecewa, mungkin ada yang apaan sih lu bang, gue awalnya respect banget bang sama lu bang. Gue ngikutin lu udah setahunan liga, lu bantu ngebela-belain gue, bela-belain Persib, bela-belain tim gue. Tapi gara-gara ini gue kecewa. It's okay, gak ada masalah. Emang ini salah gue. Tapi sekali lagi gue ucapkan kata-kata itu yang soal Persib ganggu diaspora itu bukan dari gue. Gue cuma ACC collab aja. Ya, kalau kalian mau bilang gue cuci tangan lah apa, terserah kalian. Karena ini gue bilang ke lu pade kalau misalnya ya gue salah. Sekali lagi, mohon maaf dari gue. Gue akan ngontenin liga lokal lagi, ngontenin Persib lagi. Persib bukan Persib doang ya, sorry ya, semua tim ya. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang menurut gue salah, ya akan selalu gue suarakan. Mungkin emosi gue yang harus gue kontrol. Gue terlalu emosi kemarin. Karena emang terlalu banyak hal yang gue lakuin kemarin, dan gak seharusnya gue ngeladenin soal marah-marah itu. Dan akhirnya kelepasan dan mohon maaf. Oke, brother? Kasus ini kemudian memunculkan kritik tajam dari Muhammad Yusuf. Menurutnya,
persoalan ini bukan sekadar salah klik, melainkan gambaran munculnya fenomena pundet riset nol, yang menilai seorang pundet seharusnya membangun opini berdasarkan data, referensi, dan proses verifikasi, bukan hanya mengikuti tren atau mengejar viral. Yusuf bahkan menyoroti 3 kelemahan yang sering muncul pada kreator instan: metode yang tidak konsisten, minim referensi, dan lemahnya proses editorial sebelum sebuah konten dipublikasikan. Di sisi lain, Bung Binder mengajak publik melihat persoalan ini dengan sudut pandang berbeda. Bang, tolong jelasin, apakah para pemain diaspora gabung ke klub di Liga Indonesia penurunan karir? Saya sudah mengatakan beberapa kali kok, di channel ini ada jejak digitalnya. Bahwa awalnya saya memang mengatakan, kalau bisa para pemain keturunan kita tetap berada di Eropa. Bermain di Eropa. Atau memang kalau gak dapat klub di Eropa, ya main di negara Asia seperti Jepang atau Korea. Tapi kemudian saya juga mengatakan bahwa kalau ada pemain diaspora kita yang sudah usianya 30 tahun atau di atasnya, ya bagus juga kalau mereka ingin kembali ke tanah leluhur mereka, bermain di Indonesia dan mungkin pensiun di sini. Gak ada masalah, ya kan? Dan saya juga mengatakan, ya kalau bisa pemain-pemain yang dalam usia produktifnya, jangan ke sini dulu. Tapi kemudian saya berpikir, kalau mereka gak dapat menit bermain di klub, nanti bagaimana mereka bisa bermain baik bagi timnas? Nah mungkin teman-teman akan bingung, emangnya siapa yang sebelumnya gak dapat menit bermain di klub, kemudian tidak bermain baik di timnas? Yaitu Nathan, masa lupa kalian? Sampai dia sulit mendapatkan tempat, tapi kemudian dia mendapatkan menit bermain, dia mendapatkan klub, bagus kan dia? Bahkan pertandingan terakhir bagi timnas bagus. Marcelino sekarang kita lihat, gak dapat menit bermain yang cukup, gak baik permainannya kok. Nah itu maksud saya. Jadi kalau memang mereka tidak bisa mendapatkan menit bermain, itu akan berdampak ke permainan mereka bagi timnas. Dan memang saya juga sempat mengkritisi kalau bisa Eliono tetap di luar negeri, karena dia sebetulnya mendapatkan menit bermain. Tapi ketika dia memutuskan bermain di Indonesia, itu adalah hak dari Eliono, gak masalah. Gak masalah, karena itu tentu dia mendapatkan penawaran yang mungkin lebih baik, dan dalam usianya masih muda, belum tentu dia bermain terus-menerus di sini. Bisa juga setelah ini dia kembali ke Eropa. Kenapa gak bisa? Bisa. Karena dia punya kualitas. Jadi saya pikir gak fair juga kalau ada di antara kita yang menghakimi para pemain keturunan kita. Jangan dong, ini kan profesi mereka. Mereka punya hak mau main di mana saja, kecuali mereka bermain di Liga 2 Indonesia. Nah itu benar-benar penurunan karir, atau bermain di Liga 2 Thailand. Itu menurut saya sudah levelnya sudah low level, apalagi di Liga 2 Malaysia kan gitu. Kontroversi ini akhirnya ditutup dengan beragam komentar netizen. Ada yang meminta Arul menjadikan insiden ini sebagai pelajaran agar lebih teliti sebelum menerima kolaborasi. Ada pula yang menyindir agar ia tak lagi membahas Persib jika hanya memicu polemik. Namun di balik semua itu, tersimpan pelajaran yang jauh lebih besar. Di era media sosial, kredibilitas seorang kreator bukan hanya ditentukan oleh cara berbicara atau banyaknya pengikut. Ketelitian, riset, dan tanggung jawab justru menjadi modal utama untuk menjaga kepercayaan publik. Dan bagi Arul El Pandit, perjalanan dari Bandung kali ini mungkin bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan momen yang mengingatkan bahwa satu tombol ACC bisa jauh lebih berisik daripada tawa ho-ho-ho.